Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Adalah sesuatu yang sangat mustahil kita bisa mengasihi, menghormati Tuhan kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 20. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa menaruh kasih. Ini sesuatu kemustahilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kualitas kerohanian seseorang dapat kita lihat bagaimana dia cara memperlakukan sesamanya. Kualitas tingkat kerohani seseorang dapat kita lihat bagaimana dia dengan urusan dengan harta. Apakah dia beres? Apakah kehidupannya bisa menjadi contoh teladan? Kalau urusan harta fana saja sudah tidak jujur, ini perlu dipertanyakan. Saya melihat, memperhatikan kehidupan orang-orang merasa dirinya anak Tuhan, tapi moral umum saja sudah tidak beres. Urusan uang tidak beres, pinjam tidak mengembalikan saudara, urusan warisan begitu ganas, tetapi mereka mengaku sebagai pengikut Kristus, bahkan mengaku seorang hamba Tuhan, tetapi urusan harta dunia fana dia berlaku kejam, tidak adil. Ini mengerikan sekali, memuakkan sekali di mata Tuhan. Saya sendiri berjuang sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Saya harus hidup, saya menjadi berkat bagi istri, anak-anak saya. Itu dulu yang terpenting. Jangan kita mengaku sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tetapi hidupnya tidak bisa menjadi contoh, tetapi menjadi batu sandungan, tidak setia terhadap pasangannya, bahkan berani selingkuh. Ini mengerikan sekali. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, umat Tuhan, bahkan mengatakan umat pemenang, tetapi kelakuannya, perilakunya, moralnya lebih memuakkan daripada anak-anak dunia. Orang-orang ini akan terbuang dalam lautan api, saudara. Karena kekristenan yang sejati itu adalah mengenakan kehidupan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah minta apa-apa, minta harta, bukan. Minta apapun dalam hidup kita. Tuhan Yesus hanya minta, kenakanlah hidupku dalam hidupmu. Jadi Tuhan Yesus hanya minta hidup Dia ada dalam hidup kita. Galatia 2 ayat 20 bahwa Kristenan yang benar itu mengenakan kehidupan Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Memperagakan kehidupan Kristus adalah inti daripada kekristenan. Inti ajaran dari iman Kristen yaitu seperti Kristus. Bagaimana kita bisa memperagakan kehidupan Kristus kalau moral umum saja sudah tidak beres, urusan uang tidak beres, urusan seks tidak beres, masih menghalalkan segala cara. Ini sangat ironis, menyedihkan saudara. Maka banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi kalau saya melihat seperti ini, hanya sedikit sekali kelak orang-orang yang layak menerima anugerah keselamatan. Kalau orang itu benar-benar belum bertobat, masih mengenakan kehidupan lama, tapi tidak berani mengenakan kehidupan Kristus. Karena Tuhan melihat kehidupan kita, orang percaya ukurannya yaitu seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengatakan ada di dalam Dia harus hidup sama seperti Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki zaman akhir. Banyak orang mengaku pengikut Kristus, tetapi dari perilaku moral sifatnya lebih parah dari anak-anak dunia. Orang-orang ini akan dibinasakan. Ini juga belajar bagi saya. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Ayo
selamat masuk surga, saya sendiri binasa masuk neraka. Salam, terima kasih, Tuhan memberkati.